Derap Kastra, melangkah bersama membahana di udara. Halo semuanya, kembali lagi di Derap Podcast SMA Negeri 1 Pati bersama aku, Freya sebagai podcaster pada hari ini. Nah, tahu nggak sih teman-teman, hari ini tuh merupakan hari yang spesial. Karena kita hari ini kedatangan tamu yang spesial juga. Beliau merupakan Satpol PP di Provinsi Jawa Tengah. Mari kita sambut Bapak Eko Marianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dea, teman-teman semua. Mungkin sebagai pembukaan, boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang sedang menonton. Kami persilahkan, Oke, Pak. selamat siang teman-teman semua yang menyaksikan podcast pada hari ini. Saya Eko Marianto, Kabid Binmas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Ya, terima kasih, Pak. Sungguh kebahagiaan buat kita nih, Pak. Bapak Komar bisa bincang-bincang dengan teman-teman yang juga yang sedang menonton mengenai Satpol PP, ya, seputar Satpol PP. Iya. Untuk mengawali podcast kali ini, mungkin boleh diberitahukan ke teman-teman enggak, Pak? Apa saja tugas dan wewenang dari Satpol PP? Siap, siap, siap. Terima kasih, Dek Freya. Kami dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita berkunjung ke SMA Negeri 1 Pati dalam rangka melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan program Satpol PP Goes to School, di mana salah satu tugas dari Satpol PP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah yang pertama, Satpol PP itu menegakkan perda dan perkada. Perda itu apa? Perda itu adalah peraturan daerah dan perkada itu adalah peraturan kepala daerah. Perda dan perkada pasti ada di setiap kabupaten maupun provinsi. Di Kabupaten Pati misalnya itu ada perda Kabupaten Pati, ada peraturan Bupati Pati, kemudian yang di provinsi ada peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, ada juga peraturan Gubernur Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, tugas Satpol PP itu adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Jadi kami bekerjasama dengan para instansi lain yang sama-sama mungkin yang sering dilihat adik-adik semua, kami selalu berkolaborasi dengan TNI, Polri untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Pas suatu saat pasti akan menemukan kami bersama pihak-pihak itu ada di satu tempat yang sama. Bagaimanapun kami selalu ingin masyarakat menjadi tentram, tertib, dan semuanya bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan yang terakhir, tugas Satpol PP adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat itu pas awal-awal dulu kita sering mengetahuinya adalah sebagai Hansip, pertahanan sipil, yang pakai seragam hijau itu ya khas banget itu kan. Nah, makanya kemudian pertahanan sipil itu dengan sesuai dengan tadi undang-undang yang baru dirubah namanya menjadi perlindungan masyarakat atau Linmas. Jadi unsur dari Satpol PP yang paling ada di masyarakat terkecil adalah unsur Linmas. Jadi adik-adik kalau pengen ketahui Satpol PP itu juga terdiri apa saja sih? Kami ada Satpol PP sendiri, kemudian ada Linmas, dan yang terakhir kami di provinsi bergabung adalah pemadam kebakaran. Jadi kami ada fungsi juga selain Satpol PP, Linmas, dan juga Damkar. Komplit lah semuanya sekarang di Satpol PP. Gitu. Keren banget, Pak. Banyak banget tugas-tugasnya dan Iya, semua itu memang buat ketentraman iya, masyarakat ya, iya. Pak. Oh iya, Pak. Itu dalam peraturan tadi yang disebutkan Bapak itu Mm-mm, kan banyak sekali tugasnya, Pak. mm-mm. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut tuh ada tantangannya enggak, Pak? Kalau menyebut tantangan itu banyak sekali sih. Eh, Sebenarnya tantangan yang kita hadapi Satpol PP khususnya adalah yang pertama adalah kurangnya SDM. Jumlah kami, mungkin adik-adik juga tahu, saat ditanya pas waktu SD, SMP, bahkan SMA, cita-citanya mau jadi apa? Mana ada yang milih Satpol PP? Kan enggak ada kan? Pasti jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur, bahkan sekarang tren jadi selebgram aja gitu kan. Iya, Enggak benar, ada, Pak. kurang yang berkeinginan menjadi seorang Satpol PP gitu kan. Karena tadi adik-adik tahunya diksi Satpol PP kan masih kurang enak didengar gitu kan. Pasti teman-teman merasa
nek ada kata-kata Satpol PP, wah nanti pasti ada garuan. Pedagang-pedagang liar itu dia ambil barang-barang dagangannya, teman-teman sekolah yang bolos dikejar-kejar gitu kan. Itu diksi yang masih ada di masyarakat dan itulah tugas kami Satpol PP yang ada saat ini adalah untuk merubah. Jadi perubahan tidak bisa cepat, perlu tahap dan proses yang untuk bisa merubah diksi Satpol PP itu yang tadinya apa kesannya kasar, jahat, kemudian tidak dekat dengan masyarakat, kita ubah dengan program-program yang seperti ini. Nah, ini alhamdulillah kita juga bersyukur diajak ke podcast yang luar biasa di SMA Negeri 1 Pati ini yang bisa nanti disampaikan ke teman-teman semua bahwa ini loh tugas Satpol PP yang sebenarnya adalah seperti ini. Itulah yang nanti biar tidak ada persepsi-persepsi negatif terhadap Satpol PP yang di lapangan. Ya itu ngejar-ngejar, enggak seperti itu bahwa Satpol PP melakukan tugasnya pasti ada dasarnya. Tadi yang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu yang harus kita kedepankan. Kemudian yang lain adalah adanya resistensi dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah atau peraturan pilkada itu. Kita kadang sering itu tadi, makanya kata-kata dikejar-kejar, kemudian kata-kata digaru itu kenapa sih bisa muncul seandainya masyarakat dan juga teman-teman di adik-adik itu tertib. Sekali lagi kata kuncinya kan tertib. Misal nih ada di alun-alun. Alun-alun sudah dideklar dinyatakan sebagai kawasan tertib, daerah bebas PKL. Tapi nyatanya ada kan? Nah, makanya teman-teman Satpol itu tujuannya sebenarnya bukan untuk mengejar, kemudian mengambil barang-barang, enggak, tapi menertibkan. Ini kan kawasan steril, bebas dari PKL, bebas dari pedagang. Silakan Bapak Ibu yang berdagang di tempat yang lain yang sudah ditentukan. Intinya kan seperti itu. Karena selain tadi masyarakat menganggap bahwa misalnya kok Satpol PP seperti itu, apa enggak kasihan? Kami sebenarnya kasihan, tapi kan kami juga dapat komplain ataupun dari masyarakat, lu kayak piye toh? Itu gimana sih? Alun-alun yang harusnya kita bisa leluasa jogging, kemudian aktivitas lainnya, wah ada pedagang semua, itu kan itu. Kami ada di tengah-tengah bagaimana kami bisa menciptakan suatu ketenteraman tidak hanya pada satu sisi saja, tapi juga ke sisi yang lain. Jadi masyarakat semua, oh oke, berarti ini harus dipatuhi nih, harus ada yang bertindak nih, gitu kan. Ini pedagang silahkan Pak, tempatnya pedagang di sana. Yang masyarakat yang melakukan aktivitas di sana juga tahu, oh berarti nek saya butuh minum ya harus ke sana, jangan nunggu di sini, gitu kan. Kadang keinginan seperti itu. Itulah yang banyak tantangan yang menjadikan Satpol PP ini kedepannya butuh sosok-sosok yang nantinya dia peduli, kemudian ingin membuat Satpol PP itu maju dan semoga nanti ada adik-adik dan semua lah yang setelah itu. Karena kami kan di Kementerian Dalam Negeri punya sebenarnya kader di IPDN kan. Nah, itulah ini lagi sedang memang digencarkan ada jurusan yang Satpol PP itu. Jadi adik-adik nanti yang berminat ke IPDN silahkan ke sana nanti melaksanakan ikatan dinas nanti penempatannya bisa di Satpol PP. Iya, semoga ya teman-teman yang nonton ya Pak itu Iya. udah pada tertarik, udah tergerak mau jadi Satpol PP ya bisa masuk ke jurusan Satpol PP ini. Dan juga tadi emang harusnya tuh kita yang sadar diri ya Pak. Betul. Karena peraturannya seperti itu ya. Sudah ditetapkan. Iya. Dengan begitu banyak tantangan yang tadi itu, bagaimana Satpol PP itu melakukan perubahannya Pak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sekalian. Perubahan harus kita lakukan ya, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagaimana kemarin sudah dilakukan, kita tahu sama-sama, mungkin adik-adik juga tahu, tahun 2020 sampai 2021 kita pandemi COVID. Pandemi COVID itu merubah segalanya. Segala yang tadinya awalnya tidak kita pikirkan, ternyata harus kita pikirkan. Contohnya tadi, saat kita sebelum ada COVID kan bebas nih berinteraksi dengan siapapun, gitu kan, tanpa memperhatikan bahwa itu ternyata begitu COVID datang seolah-olah semuanya serba takut, menjauh, gitu kan. Nah, padahal kan sebenarnya
COVID itu kan sebelumnya sudah ada, tapi namanya bukan COVID gitu kan, ada flu aja. Memang dia menular, bahwa dengan penularannya yang masif itu harus kita cegah dengan tadi, menjaga kebersihan dari pribadi, tidak melakukan kontak langsung dengan penderita. Itu kan harusnya sudah bisa dari dulu gitu. Kenapa baru COVID datang Waktu itu dilakukan semua? COVID-nya waktu rame baru Iya, dilakuin gitu ya, pakai Pak. masker, Iya. kemudian menjaga jarak, selalu membersihkan tangan. Harusnya kan itu sudah ada sejak dulu, tapi harus dengan kejadian itulah jadi kita bisa berpikir dan bersikap tadi seperti itu. Makanya Satpol PP juga berubah. Waktu itu kami belum mengenal yang namanya teknologi, media sosial. Kami masih semuanya laporan hanya lewat telepon. Ya kan, harus jaga di kantor. Lapor Pak, ini ada pelanggaran ini. Nah, sementara zaman kan berubah. Kita sudah ke era digital, kemudian ke masalah medsos, makanya kami dari Satpol PP sudah aware semua. Bikin medsos, ada Instagram, ada Twitter atau X sekarang, ada Facebook, kemudian kita ada call center ataupun WA yang bisa menghubungi jika ada laporan, dan kami juga mengordinasikan dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota. Ya, nanti respon kita terhadap laporan atau aduan masyarakat bisa lebih cepat. Itu yang jadi titik kunci perubahan, bahwa Satpol PP harus mengikuti perkembangan zaman, tidak stuck, tidak berprinsip pokoknya yang ini. Nah, itu sudah kita hapus. Zaman akan menggerus kita kalau kita tidak ikut berubah. Iya, berarti Satpol PP akan nanti zamannya berubah lagi, bakal beradaptasi lagi Betul, gitu ya, Pak. betul. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi Iya, dalam menyampaikan laporannya juga iya. gitu ya, Pak. Nggak perlu khawatir. Ini kok susah harus datang, nggak perlu. Mm-mm. Sekarang klik WA, klik Bisa langsung Instagram, klik Twitter, klik X atau apapun itu namanya, bisa langsung jadi terkoneksi lebih dengan Satpol PP. instan gitu ya, Pak, Betul. istilahnya. Oke, Pak. Mungkin sekarang kita bisa ke ranah pelajar sedikit gitu ya, Oh Pak. iya. Nah, mau tanyain saya, Pak, bagaimana sih tugas dan fungsi Satpol PP itu di era yang sekarang ini, yang dimana banyak kenakalan remaja juga, Pak, Hmm. globalisasi, media sosial yang banyak hoaxnya itu, Mm-mm. bagaimana Satpol PP itu menanggapi di era sekarang, Pak? Iya. Betul, di Pria, kita rasakan memang perubahan situasi dan kondisi dunia saat ini sudah mengarah ke digitalisasi, bahkan sudah ada AI itu juga ya. Hmm. Kita jadi tidak tahu saat kita telepon video call itu, ini dengan makhluk beneran apa dengan AI gitu kan. Itulah yang jadi bikin kita kadang harus berusaha untuk jadi mengetahui apa yang terjadi perkembangan pada saat ini. Kami di Satpol PP, kebetulan kami di bidang Binmas, pembinaan masyarakat, kami selalu bekerja sama dengan instansi lain, misalnya dengan program kami yang Satpol PP Khusus School itu, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan akan nanti, karena kami akan menyasar ke adik-adik semua yang di sekolah, makanya kami akan mendatangi SMA dan SMK. Karena kebetulan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pendidikan menengah yang tinggi SMA dan SMK itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Kami pun adalah Satpol PP provinsi, jadi kami udah pas lah anggapannya. SMA SMK itu adalah mitra kerja kami. Nah, makanya seperti itu. Kami datang ke sini untuk melakukan kegiatan Satpol PP khusus itu sudah bentuk yang wajar, kayak misalnya dia punya teman, aku tak datang ke temanku lah. Nah, itu sama dengan kita datang ke SMA. Jadi tidak perlu takut dengan Satpol PP datang ke sekolah. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, tadi kan pas waktu awal di apel itu kan, waduh, ini jangan-jangan knalpotku kubrong nih. Jangan-jangan aku belum punya SIM udah bawa motor. Pada takut seperti Langsung itu. cegatan gitu Ya, ya, Pak. supaya kami tidak seperti itulah. Kami sosialisasi, edukasi biar nanti adik-adik bisa tahu, oh, tugas satpol itu apa sih yang perlu dilakukan. Itu kan tidak ada, kami kan sama dengan adik-adik semua jadi mitra. Makanya kami juga ke depan setelah event dari Satpol PP Khusus School ini akan berupaya untuk membuat suatu kegiatan yang mitra trantip gitu. Jadi teman-teman pelajar itu kita jadikan mitra dalam menjaga ketentraman dan karena jujur tadi SDM kami tidak cukup kalau harus mengelola seluruh provinsi Jawa Tengah, kan 35 kabupaten nih, dari Brebes, Rembang, dari perbatasan yang Banyumas, Cilacap,
kemudian Wonogiri. Betul. Tidak mungkin kan waktu. Pelajar yang lain juga gitu. Iya, makanya itu kami nanti konsepnya akan kita susun, kita buat biar nanti adik-adik yang ada di sekolah itu kan sudah ada OSIS nih. Nah, ada kegiatan PKS nih. Iya. Nah, itulah yang akan kita gabungkan, kita berdayakan agar nanti punya fungsi yang sama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Jawa Tengah, khususnya nanti yang di sekolah-sekolah seperti itu. Berarti Satpol PP itu di kalangan pelajar itu sebagai mitra, sebagai teman untuk betul sekali. keluh kesah gimana kehidupan sekolahnya. Jangan gitu takut ya, dengan Satpol makanya. Silahkan nanti diakses ya di akun media sosial kami, di Instagram, di X ataupun di mana YouTube-nya juga. Nanti biar nanti tahu sebenarnya Satpol PP itu apa. Iya, biasanya tuh teman-teman saya tuh juga, wah aduh ada Satpol PP nanti ada cegatan ya. Iya, stigma itu nggak mudah berubah deh Pria gitu kan. Bagaimana makanya semenjak kami tahun 2017 itu berupaya untuk tadi bahwa kita mendekatkan diri ke masyarakat, khususnya ke adik-adik sekolah karena selama ini mereka adalah kader aset bangsa yang nanti akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kalau tidak kita jaga seperti itu, wah kan repot. Intervensi dari luar itu kan sangat luar biasa pengaruhnya itu kan. Nah, makanya kami Satpol PP harus peduli, gitu kan. Tadi kita bersama dengan tadi kami juga mendatangkan BNN juga terkait pengaran atau sosialisasi narkoba biar adik-adik juga tahu. Dan dari merangkul juga teman-teman Satpol PP Kabupaten Pati. Insya Allah kedepannya akan kita banyak datangan lagi lah narasumber yang nanti benar-benar bisa membuat adik-adik yang ada di SMA dan SMK itu jadi sebenarnya sisi positif Satpol PP itu banyak ya. Nggak cuma dengan identik cegatan gitu itulah. Oke. Semoga kedepannya teman-teman juga bisa ngehilangin stigma itu ya karena Satpol PP itu emang hadir untuk kita tuh menyuarakan keluh kesah tentang ketertiban, kenyamanan yang ada di sekolah, bukan cuma bagian ditilang-tilangnya aja gitu ya Pak. Siap Pak. Untuk mewujudkan hal itu tadi biar menghilangkan stigmanya itu selain dinas pendidikan ada instansi lain yang bekerja sama juga nggak? Banyak sekali Dek. Iya, ada beberapa instansi yang sering kita koordinasikan selain dinas pendidikan itu ada DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kan sangat dekat sekali ya dengan kita. Tahun 2024 ini masih melanjutkan kegiatan yang kampanye anti bullying di sekolah-sekolah meskipun sudah didengung-dengungkan jauh-jauh tapi ternyata kenyataannya masih ada. Masih banyak ya Pak. Kita lihat ya di medsos masih banyak pasti senior kemudian membuli junior, dampaknya seperti ini jadi viral. Seperti itu kok masih berulang. Ada apa sih? Mana yang salah Lila? Itulah makanya kita harus kita putus nih mata rantai bullying itu tadi bahwa pemerintah kemudian didukung dari masyarakat kemudian pihak sekolah terutama itu harus punya komitmen yang sama untuk mencegah bullying itu tidak muncul lagi di sekolah dan juga dari adik-adik semua nih yang kelas 10 merasa warga baru nih di sekolah jangan takut kepada kakak-kakaknya senior kelas 11 kelas 12 itu apalagi nanti ada kegiatan atau apa kita berusaha untuk mendekat bersama gitu kan kita guyup kita bersama-sama tidak ada jarak antara junior dan senior karena kita semua warga sekolah bahwa memang tingkat saya datang kelas 10 besok kan saya jadi kelas 11 gitu kan setelah itu kelas 12 bahwa itu akan berputar tidak akan pernah berhenti kalau kelas 10 merasa dia dibully kelas 11 pasti nanti kelas 11 dia akan punya dendam nih. Dan biasanya balas dendamnya ke adik kelasnya bukan ke orang yang ngasih itu kan anehnya itu loh Dek. Harus kita putus makanya seperti itu diri sendiri dari kita pun juga harus punya komitmen. Aku tidak mau dibully maka saya jangan membuli. Itu kan sama itu akan bekerja sistemnya nanti akan seperti itu. Kelas 10 tidak mau dibully nih sama kelas 11. Kelas 11 juga jangan berusaha untuk membuli. Kemudian kelas 12 saya sudah konsen lulus biar nanti melanjutkan ke perguruan tinggi mosok mau bikin seperti itu gitu kan. Tinggalkanlah senior
alumni atau itu dengan hal-hal yang baik. Jangan seperti itu. Oh, dia diingat karena waktu itu bully saya, ngunciin saya di kamar mandi gitu kan. Sampai Kemudian mau dijatuhkan biasanya gitu ya, wah, Pak. gitu kan. Itu ya kelas 10 pasti ceritain curhat nih jangan-jangan nih. Oh, enggak, Pak. Jadi makanya kita nggak mau lah nanti cerita-cerita adik-adik setelah lulus dari SMA itu, wah kayak Mas Kai, wah kayak Mbak Kai seperti itu kan jadi jelek kan, ya diingat yang hal-hal yang baik padahal harusnya tugas kakak itu kan pasti akan memberikan arahan kemudian contoh-contoh yang baik buat adiknya kan seperti itu yang harus kita tanamkan makanya ya sekolah kami dinas pendidikan bahkan dari Pak Menteri Pendidikan tahu aja ya yang Iya. Nabil Makarim itu eh, tahun 2023 ini sudah menerbitkan Permendikbud nomor 43 tahun 46 tahun 2023 tentang itu tadi penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Itu yang harus kita benar-benar pahami bahwa stop kekerasan, stop bullying, gitu kan yang ada Ya, di sekolah biar nanti kita nggak mau tahu nggak hasil penelitian itu Indonesia 5 besar pembulian ya. negara dengan tingkat pelajar yang dibully gitu kan. Nomor 1 ada di Filipina, nomor 2 di Brunei Darussalam, nomor 3 di Dominika, nomor 4 Maroko, nomor 5 Sama di Indonesia. Indonesia. Stop lah, kita jangan bangga dengan korban bullying di Iya. Indonesia. Itu kan kita stop, kita rubah, hilangkan bullying yang ada di Indonesia. Insya Allah nanti ke depan generasi kita pasti akan lebih baik. Kita juga nggak mau dikenal, wah negara Indonesia tuh negara yang banyak pembulian Nah, gitu, Pak. betul. Karena juga saya lihat itu di media sosial banyak pelajar dari luar negeri tuh sekolah di Indonesia juga, Pak, Bagus. kuliahnya. Nanti Iya. takutnya kayak mereka nggak nyaman di Indonesia, Hmm. terus kan berpengaruh ke negara lain Hmm. juga ya, Pak. Dan juga bullying itu mau dilihat dari segala sisi, nggak ada sisi baiknya Baiknya, ya, Pak. betul. Jadi kita juga harus menumbuhkan kesadaran pada diri kita sendiri untuk stop bullying karena bullying itu nggak di sisi baiknya sama sekali yang malahan tuh malah menyebar ya Pak. Betul. Biasanya jadi Ya, lebih besar gitu ya. kayak virus gitu ya, Iya, menimbulkan apa namanya penyebarannya yang cukup masif gitu kan. Mungkin iya, nanti eh, teman-teman yang lain pasti akan jadi tidak pengen nyaman gitu iya ya Pak. seperti itu. Seperti yang Pak Komar tadi juga bilang, saya kan bukan yang membuli, kenapa saya yang kena bully gitu Ah, ya Pak. Kan kasihan dia kasihan nanti jadi yang korban kan iya, akhirnya gitu kan. padahal bukan dia yang bersalah Mm-mm, gitu ya mm-mm. Pak. Oke, kita dengan nasihat Pak Komar juga kita harus tanamkan kesadaran diri kita sendiri sekali lagi ya, biar tidak ada kasus bullying di sekitar kita Betul, lagi. setuju Jadi gitu. lingkungan kita tuh terasa aman untuk belajar, Hmm. nyaman gitu ya Pak. Dan tenang saja saya tidak dibully kok Pak. Itu ya, jangan-jangan takut tapi Oh enggak Pak, enggak aman di aman. SMA 1 Pati aman Pak, Luar aman dari biasa. bullying. J. Mungkin kita ini ya Pak, sebagai wakil pemerintah Satpol Hmm, PP itu hmm, ya, bagaimana sih Pak Satpol PP itu menyikapi fenomena gesekan antara guru, siswa, dan masyarakat umum Pak? Bagaimana hmm. cara menyatukan, biasanya kan ketika itu ada sudut pandangnya sendiri-sendiri gitu ya Pak, itu bagaimana menyikapi gesekan dan juga perbedaannya Pak? J. Dalam menyikapi adanya gesekan antara orang tua, guru, kemudian siswa, kita memang saat ini kita itu ada di eh, waktu atau zaman generasi yang berbeda dengan yang dulu-dulu sebelumnya. Adik-adik usia yang sekarang ini pasti sekarang ada di Gen Z. Nah, Iya, generasi Z kalau iya, orang nyebut gitu kan. Ada apa sih di Gen Z gitu kan? Gen Z itu eh, generasi yang pada saat ini usianya 6 sampai 20 tahun. Makanya salah satunya yang masih duduk di SMA ini. Mereka ada waktu yang hilang saat pandemi Covid kemarin. Nah, banyak yang hilang ya betul. Pak. Tahun 2019 mulainya 20 yang di Indonesia 21 sampai 22. Kehidupan pendidikan berubah. Yang tadinya Tatap muka fisik, ya Pak. tatap muka jadi daring.
Nah, Dan biasanya tuh daring tuh lebih susah memahami pelajarannya gitu, nah, Kak. itu salah satu kendalanya, Dik, bahwa akhirnya kan timbul jarak atau gap antara orang tua, guru, dan siswanya sendiri. Betul. Siswa pengennya bahwa saya sekolah kok ora ketemu guru nih. Terus dia benar-benar ngajar enggak nih, gitu kan? Sama guru juga. Saya ngajar tapi nggak ketemu orangnya. Dia benar-benar memperhatikan enggak sih apa yang kita Mm-mm. ajar? Lain lagi, orang tua merasa, loh saya ini nyekolah ke anak, kok ora tahu Malah ketemu daring guru gitu nggih, ya, gitu. Pak. Kan akhirnya jadi gitu kan. Muncul formasi percaya Gesekan-gesekan ya. gesekan ya. Orang tua pengennya anaknya seperti ini, guru pengennya siswa seperti ini, siswa pengennya Iya. gurunya juga seperti itulah yang nanti bisa berdampak bahwa nanti di akhir cerita bikin sesuatu hal yang tidak baik adanya orang tua, guru, dan siswa. Makanya kami pun Satpol PP sebagai tadi peran aparat pemerintah bisa hadir di tengah-tengah itu. Beberapa kami memang sering diajak komunikasi dengan guru-guru, dengan sekolah, kemudian dengan orang tua juga pernah kadang melaporkan aduan ke kita terkait bahwa kok sekarang anak-anak kami pulangnya terlambat Pak. Nah, kok tanyanya ke kita, tapi tidak apa, kita coba, kita koordinasikan ke teman-teman yang dinas pendidikan. Kenapa sih jadwalnya? Nah, itu tadi bahwa ternyata kalau belajarnya ataupun jamnya di sekolah itu berkurang, nanti anak-anak dapat diduga melakukan kegiatan yang di luar. Nah, makanya itulah yang jadi mungkin nanti bisa berdampak yang tidak baik. Makanya sekolah memanjangkan setelah selesai jam sekolah ada ekstra. Iya, Nah, biasanya, jadi Pak. positif-positif ekstranya ada olahraga, ada kegiatan ilmiah, ada paskibra, PKS dan sebagainya. Itulah yang maksudnya biar nanti anak-anak itu lupa. Jangan di jalan ataupun di luar yang notabene masih banyak yang tadi pentargetan kepada adik-adik yang notabene gampang dipengaruhi, diajak yang negatif-negatif itu masih itu karena masih usianya tadi di pensi itulah. Makanya kami pun juga menyampaikan kepada orang tua, oh ternyata ada kegiatan sekolah Bapak Ibu. Kemudian sekolah kami juga itu loh orang tua kok nanya, Mbok jenengan dikasih apa media media untuk berkomunikasi dengan orang tua, gitu Mungkin kan? juga sosialisasi bisa juga ya, Betul, Pak. itulah yang kadang merasa nek wis ning sekolah ki ya berarti tanggung jawab sekolah Iya. seperti itu. Padahal kan enggak, itu selalu berhubungan kan orang tua menyerahkan kepada sekolah, sekolah kemudian nanti setelah selesai dikembalikan ke orang tua itu harus sinergi. Biar nanti adik-adik semua baik di sekolah maupun di rumah punya visi ataupun mindset yang sama. Saya itu di rumah harus patuh kepada orang tua. Saya di sekolah harus patuh kepada guru. Karena guru itu kan wakil orang tua di sekolah. Saat nanti adik-adik semua di masyarakat bisa nanti membedakan, oh ini loh mana apa yang sudah diberikan orang tua dan juga diberikan guru-guru kita hasilnya seperti ini. Dan pastinya selalu positif ya, Pak, untuk Betul. diri kita sendiri. Jadi, kalau pengen flashback dulu pas saya sekolah itu pernah kejadian gini. Saya terlambat masuk sekolah, di depan sudah dicegat sama guru PP. Nah, kemudian dihukum karena terlambat. Tidak boleh masuk jam kelas, tunggu dulu 1 jam selesai, baru masuk. Pulang kan nih cerita ke orang Orang tua. tua gitu kan. Wah, ini tadi wah malah ditambahi hukumannya ternyata gitu kan. Aduh, ternyata saya salah cerita apa yang harus saya lakukan jelek itu dampaknya ke orang tua pasti jelek. Tapi sekarang beda loh, Dik, gitu kan. Bahwa saat kita melakukan kesalahan di sekolah gitu kan, melaporkan ke orang tua itulah malah reaktif orang tua gitu kan. Iya. Dipikirnya saya itu sudah menyekolahkan anak saya di sekolah kok malah dihukum gitu kan yang Iya. salah. Padahal Biasanya salah paham gitu ya, nah Pak. setiap hukuman yang dilakukan itu pasti ada sebabnya. Harusnya kan ditanya dulu loh, kamu kenapa Dek kok sekolah? Saya tadi misalnya menyontek, saya tadi nakali teman sebelah lah pasti Pantes aja ya gitu pantas ya, saja dapat Pak. hukuman tidak serta merta kamu nggak Iya. ngapa-ngapain kok dia kan tidak mungkin guru seperti itu. Itulah yang kadang eh, ada gap-gap yang harus kita sikapi bahwa ternyata komunikasi kemudian apa
relasinya juga Relasi ya antara Kak. orang Itu tua, penting. guru, dan siswa itu juga harus dijaga dengan baik seperti itu. Iya, karena juga nggak sedikit kasus Pak yang kadang Mm-mm. tuh anaknya cerita ke orang tuanya begini, padahal Betul. kenyataannya tuh nggak begini Pak. Jadinya Itu. orang tuanya datang ke sekolah protes gitu Pak. Nah, itu ya. Pernah Iya. terjadi ya itu. Oh, Di sampai mana? Negeri mana itu? di sekolah-sekolah mana Nah, gitu itu ya. Pak. Pernah lihat di media sosial Iya sih soalnya Pak. makanya. Iya, Jadinya betul. apa malah bentrok antara orang tua dan Betul. sekolahnya Pak. Mm-mm. Oke Pak, ini Hmm. untuk pertanyaan selanjutnya sedikit mengarah ke seminar yang Pak Komar tadi Pak. Iya, oke. Tadi waktu di seminar itu kan Pak Komar mengatakan kalau Mm-mm. Satpol PP itu identik dengan pengusiran, maksudnya orang yang emang sanksinya tuh di apa kejahatannya emang diusir gitu Iya. Pak. Nah itu ada nggak Pak hal yang bisa membuat kita tuh yakin dan percaya sama Satpol PP itu memang menghadirkan keamanan? Karena saya pernah dengar Pak dulu tuh ada oknum oknum Satpol PP itu Mm-mm. yang ada yang mengintimidasi Pak dan Hmm. pernah mencoreng nama baiknya Satpol Iya. PP itu Pak. Nah, untuk mengatasi hal itu, menurut Bapak Komar bagaimana Pak caranya Pak? Iya sih, betul. Eh, di dunia ini kan pasti ada orang baik dan orang jahat. Kenapa bisa disebut baik? Pasti karena ada yang jahat. Tidak mungkin baik semua. Nah, terus yang jahat mana Iya, gitu kan? Bahwa benar, kita Satpol PP dalam lingkungan organisasi yang besar baik di provinsi, kabupaten, kota saat melaksanakan tugas tidak semuanya pasti akan sesuai dengan apa yang kita arahkan. Meskipun sudah ada prosedur, kemudian petunjuk-petunjuknya yang harus dilakukan. Pasti ada, mohon maaf, oknum yang iya, itu ternyata benar tadi disampaikan Dik Freya mencoreng nama baik Satpol. Tapi tolong dipahamkan bahwa tidak semua Satpol itu seperti itulah. hanya Nah, beberapa oknum gitu betul, ya Pak. oknum itulah yang harus kita nanti tidak lanjuti. Nah, menyikapi hal-hal semacam itu, kami sekarang di Satpol PP di internal lingkungan organisasi ada namanya petugas tindak internal. Jadi kalau ada masyarakat, kemudian adik-adik juga mungkin menemukan ada patut diduga pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Satpol PP, silahkan dilaporkan. Media kami akan tadi sudah banyak, ada Instagram, ada Twitter, ada WA dan sebagainya itu bisa Bisa langsung dilakukan dihubungi. ya untuk mengantisipasi terjadinya bahwa tadi tidak semua orang itu baik dan tidak semua orang jahat, tapi kan Mm-mm. kita harus imbang. Nah, Iya, Pak. ini ada yang baik, ini loh yang jahat seperti ini. Makanya yang jahat kalau bisa kita rubah baik, kita rubah baik, gitu kan. Nah, tadi yang disampaikan di Buya bahwa nah, yakin nggak sih dengan Satpol PP? Oh, tadi saja ada beberapa oknum yang seperti itu, makanya saya biarin aja. Akhirnya kan itu menimbulkan ketidakpercayaan di Jadi masyarakat. kayak was-was apa Satpol PP semuanya kayak gini Nah, ya. itulah yang Gitu. lagi kita coba selalu edukasi, sosialisasi kepada teman-teman semua. Bahkan kami sering juga memposting video-video kami saat melakukan penertiban bahwa kami jauh dari itu, gitu kan. Jauh dari pelakuan yang jahat, kemudian yang tidak humanis. Kami berusaha bahwa menertibkan pelanggaran-pelanggaran itu tidak serta-merta dengan kekerasan. Nah, ada cara-cara yang lebih humanis. Diskusi, kita undang, kita jelaskan bahwa nanti kan gini, Dek Freya asli Pati? Saya asli Kudus Pak. Oh, aduh, itu masih Jawa ya. Iya. Nah, di Jawa kan punya apa istilahnya pedoman bahwa wong yang dipangku itu pasti mati atau nurut. Jadi tidak semuanya kita kedepankan kekerasan. Dengan kebaikan, lemah lembut, dan kemudian humanisme itu tadi bisa membuat seseorang yang tadinya melanggar, seseorang yang tadinya berontak itu jadi lebih tertib, lebih manut, dan lebih itu. Jadi tidak semuanya harus selesai dengan Dan kekerasan. Jadi kekerasan. jangan khawatir lagi setiap ada tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yang itu kok kayaknya ya seperti ini dia Satpol PP. Coba tak laporkan kepada uh, Satpol PP Kabupaten. Nanti ditindaklanjuti. Nah, kalau nggak bisa ke Satpol PP Provinsi. Gitu. Kita masih punya jejaring yang insya Allah nanti bisa terkonek kejadian di mana dilalami oleh Satpol PP yang mana. Gitu. Karena
kekerasan tuh juga bukan apa penyelesaian gitu ya Betul. Pak. Kadang Nggih. kalau kita dikasih kekerasan kayak kita jadi benci orang itu, Betul. jadi Betul. apa berpikiran buruk gitu ya Nggih. Pak istilahnya. Mungkin malah dengan Edukasi, sosialisasi, terus dengan humanis, edukasi itu lebih edukasi, lebih kita mengena. Ya, ya betul. kita lebih kayak oh iya saya manusia juga punya salah dan Nggih. apa yang lain juga berusaha memperbaiki Iya, gitu ya Pak. betul. Oke Pak, Hmm. ini tadi Pak Komar bilang ada program kerja itu ya Pak yang mau Hmm. dilaksanakan Satpol PP. Hmm. Nah untuk kedepannya tuh boleh diceritakan dikit gak Pak ke teman-teman yang nonton itu program itu seperti apa Pak? Gambarannya tuh seperti apa? Iya. Jadi gini, kita berusaha tadi yang pertama mengawali karena diksi Satpol PP masih belum bagus di mata masyarakat, makanya kita berusaha untuk merubah stigma tadi. Satpol PP yang keras, Satpol PP yang garang, Satpol PP yang jahat, Satpol PP dan yang tadi sebagainya itu kita coba kikis. Tidak mungkin itu bisa instan, perlu waktu, butuh proses. Salah satunya kami mengawali dari 2017 sampai sekarang program Satpol PP Khusus School yang kita bersosialisasi, mendatangi adik-adik yang ada di sekolah-sekolah untuk bisa mengetahui ini loh sebenarnya Satpol PP tugasnya seperti ini. Dan kemudian lanjut lagi bahwa kami tidak akan mampu untuk merubah itu semua kalau itu kita lakukan sendiri. Kan sekarang sudah nggak zamannya Superman. Oh iya, Sekarang zamannya super team. Nah, iya Pak, benar makanya kami banget. dari Satpol PP berinisiasi nanti kami akan mencoba untuk menjadikan adik-adik yang ada di SMA SMK itu mitra ketentraman dan ketertiban atau mitra tertib kita. Ikut terlibat gitu ya Betul, Pak. kepanjangan tangan kita atau bisa disebut agen-agen tertib yang ada di masing-masing sekolah. Itu yang nanti akan kita tahu SMA SMK di Jawa Tengah kan banyak sekali. Jika kita dibantu oleh adik-adik yang ada situ kan pasti di setiap sekolah ada lembaga OSIS, lembaga PKS dan lain sebagainya yang kegiatan-kegiatan ekstra yang mendukung nanti program-program satu itu bisa berjalan dengan lebih baik. Kata kuncinya adalah sinergi. Kita tidak mungkin melakukan semuanya sendiri sama kan? Kita di keluarga dari bapak sama ibu pasti bekerja sama. Nanti ada anak, ada adik, punya kakak. Nah, itu kan Nggak ada yang mereka berdiri jadi satu sendiri keluarga. gitu Jadi ya tidak Pak. bisa kita nanti sendirian. Gitu kan. Di dalam keluarga pun seperti itu, di masyarakat juga kita harus seperti itu. Melakukan semuanya adalah bersinergi dan bekerjasama dengan pihak lain agar gimana ya? Sesuatu hal yang berat akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Salah. Kalau dikerjakan bersama-sama ya Pak, Ya, tidak itu dikerjakan maksudnya. sendiri gitu. Kepancing juga. Tadi ngetes ya. Pekerjaan yang berat akan terasakan kalau dikerjakan bersama-sama. Intinya seperti itu. Jadi nanti kedepannya Satpol PP akan program kerjanya tuh dengan siswa juga gitu ya Pak Betul, yang ada di itulah yang kita provinsi bikin Jawa nanti Tengah. insya Allah Satpol PP bisa lebih dekat ya adik-adik Wah, semua. Gitu kan. semoga cepat terlaksana ya Pak, karena saya juga udah nggak sabar nih gimana Amin. Siap, apa siap, siap. program kerjanya Satpol Nggih. PP. Soalnya juga apa banyak siswa-siswi yang memang berpotensi gitu Hmm. Pak dan dengan program ini tuh mereka bisa menyalurkan bakat mereka terus Hmm. juga relasi mereka. Betul. Jadi apa yang tadi stigma kalau Satpol PP demikian demikian itu bisa jadi lebih baik gitu ya Ya. Pak. Oke Pak, semoga kita juga berdoa teman-teman supaya program kerjanya itu bisa cepat terlaksana dan terlaksana dengan baik ya Pak. Dan juga kita juga harus menghilangkan stigma kalau Satpol PP itu ibaratnya Betul. dengan penghilangan tuh jangan lagi ya teman-teman. Nah. Oke Pak, kita sudah mendekati penghujung podcast nih Pak. Udah Iya ya. Nggak nggak kerasa kerasa ya ini. ya Pak. Kayak cepet banget gitu Cepet banget waktunya. ya. Wis, 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 Ada wis. pesan nggak nih Pak buat teman-teman yang sedang Mm-mm. menonton dan generasi muda itu Hmm. terkait kedisiplinan dan hukum? Wis, disiplinan dan hukum ya. Ini memang kata kunci yang sebenarnya sangat menjadi dasar. Jadi adik-adik semua eh, yang ada dan melihat podcast ini, kami dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah titip pesan bahwa disiplin tidak menjamin keberhasilan. Tapi ingat, keberhasilan itu diawali dengan disiplin. Jadi memang kita tuh harus disiplin dulu ya, Pak. Jadi Hmm. tuh biar terlaksana hal-hal yang lain, hal-hal Iya, positif gitu ya, betul. Pak. Kalau kita diawali dengan disiplin, tertib, tepat waktu, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik. Meskipun semua hasil pasti kita serahkan ke Tuhan ya, Ya, karena manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi kita juga diawali dulu
Misal kita menanam padi nih, kita harus memupuk, kemudian menyiangi kalau ada rumput, memberikan pupuk, menyirami kalau menyemprot kalau ada hama. Hasilnya apakah kita bisa panen? Belum tentu. Iya, Tapi usaha kita yang menanam padi itu pasti nanti akan terbalaskan ya. terbalaskan di hasilnya kalau kita mengelolanya dengan baik. Intinya kan seperti itu. Iya. Kalau tidak ada usaha, kita diem aja lihat itu tiba-tiba keluar padi, Nggak mana bisa ada gitu ya, gitu Pak. kan. Itu yang terkait kedisiplinan. Kemudian yang hukum, bahwa jika kita menginginkan penghormatan terhadap hukum, maka pertama-tama kita harus membuat hukum itu menjadi terhormat. Kita paham hukum, kita taat pada hukum, insya Allah nanti ke depannya apa yang kita inginkan, bahwa kita kalau sewaktu-waktu terlibat dengan masalah hukum tidak akan menjadi objek yang menderita karena hukum. Jadi tahu, paham, dan menempatkan hukum itu sebagai sesuatu yang harus dihormati. Betul, Pak. Karena semua kasus yang apa kayak kejahatan gitu kan mulai dari kita sendiri yang nggak Betul, disiplin, yang betul. nggak taat sama hukum, jadinya kita sendiri gitu yang nerima akibatnya. Jadi kita harus taat sama hukum dan juga disiplin terhadap diri kita sendiri karena sesuatu tuh nggak ada yang instan ya, Iya, Pak. Dan betul. kita tuh bakal mendapat apa yang telah kita lakuin ya, Pak. Hukum, misalnya hukum karma gitu Iya. istilahnya ya, Pak. Jadi kalau kita disiplin, kita taat hukum, pasti itu tercipta lingkungan yang baik, yang betul. aman, yang tertib gitu ya, Pak. Oke, Pak. Ini ada satu hal terakhir, Pak. Ada pesan nggak dari Bapak Komar untuk selaku Satpol PP Provinsi Jawa Tengah untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati dan juga siswa-siswi SMK SMA lainnya? Wah, pesannya. Kok Ya, kayaknya tua banget ya? amanat, Pak. Oh, Gimana, amanat Pak? ya. Amanat dan Oke, pesan. oke, Pesan oke. boleh juga, Oke. Pak. Jadi gini, seharian tadi saya sudah di SMA Negeri Pati, saya merasakan atmosfer eh, sekolah yang luar biasa, mulai dari masuk, kemudian di lapangan, aktivitas adik-adik semua. Sayang belum lengkap, saya tidak ketemu kelas 12 ya tadi. Oh iya, udah pada lulus semua, Iya, Pak. tinggal kelas 10, kelas 11. Tapi itu sudah luar biasa interaksinya. Yang saya titip, adik-adik semua yang ada di SMA Negeri 1 Pati, tetap hormati orang tua dan guru. Kemudian stop bullying, stop tawuran, katakan tidak pada narkoba, tunjukkan prestasi terbaikmu, membanggakan orang tua, guru, sekolah, dan Kabupaten Pati pada umumnya. Itu yang Amin. untuk SMA Negeri 1 Pati. Sekarang untuk yang semua nih, Iya, secara mungkin umum. tidak hanya SMA Negeri 1 Pati yang lihat adik-adik di SMA dan SMK. Kebetulan dulu saya alumni SMK, SMK SMK apa nih, Pak? Negeri 7 Semarang. Oh, Dulu STM Pembangunan, kemudian alhamdulillah bisa jadi seorang Satpol PP. buat pencapaian Pak Satu PP itu juga terhormat, Pak. Betul, alhamdulillah kalau sudah punya mindset seperti itu, insya Iya. Allah nanti generasi berikutnya akan memandang Satpol PP yang lebih baik, lebih humanis, dan sebagainya. Sama, bahwa kita adalah anak-anak masa depan bangsa, tolong bahwa kita punya orang tua. Hormati beliau, bapak, ibu, kemudian guru yang ada di sekolah. Stop bullying, bahwa bullying itu tidak akan memberikan dampak yang baik pada diri sendiri, pada rekan, ataupun pada lingkungan. Dan juga stop tawuran. Katakan tidak pada narkoba, tunjukkan prestasi terbaikmu, membanggakan orang tua, guru. Kalau ini semua kan bagi bangsa dan negara juga. Terima kasih, Pak. Itu kita sudah dapat banyak pembelajaran yang penting, yang banyak dari Pak Komar. Kita juga harus selalu menghormati orang tua, guru, dan juga bullying itu nggak memberi damai juga ke diri sendiri ya, Pak. Malahan itu kayak, aduh, aku tadi habis buat salah, malah jadi kepikiran terus ya, Pak, dan malah menular gitu ya. Dan kita juga harus selalu hidup tertib. Tawuran tuh juga malah membawa ke dampak yang buruk ya, Pak. Banyak korban-korban juga ya, Pak. Nggak jarang. Kalau punya kelebihan untuk bela diri, silahkan ikut olahraga bela diri gitu kan. Untuk karate gitu Betul, ya, Pak. itu melampiaskan yang tadi energi-energi yang
luar biasa itu jangan Betul, yang betul. tawuran gitu kan, yang jelas enak malah itu prestasi, Iya, membanggakan orang tua, guru, bahkan sekolah dan daerah kita masing-masing. iya, malah kasihan kalau sia-sia bakatnya malah buat tawuran gitu loh, Betul. Pak. Iya, jadi yang punya teman-teman yang punya bakat bela diri itu jangan Mhm. dipakai buat tawuran ya, Nah, dipakai buat apa bisa di popda-popda gitu ya, betul, Pak. Ada udah tahu prestasi yang pemjanji. menunggu gitu, menunggu kalian gitu ya. Ya, Iya, terima kasih ya Pak Komar sudah sama-sama menyempatkan waktu Dek untuk Ria, luar bincang-bincang biasa dengan ini. kita di sini di podcast Derap SMA Negeri Mhm. 1 Pati. Kami harap semoga dengan menonton podcast ini anak-anak generasi muda itu ya juga apa paham itu mengerikannya bullying gitu ya Ya, dampak buruknya dan mhm. udah nggak ngelakuin lagi. Betul, Semoga juga teman-teman udah menghilangkan kalimat Satpol PP itu identiknya dengan tawuran dengan itu Pak maksudnya yang nilang tawuran gitu Pak ya, membuat itu. Nah, dan juga teman-teman itu bisa tahu Satpol PP itu tugasnya ngapain aja. Terus juga sisi positifnya karena Satpol PP itu nggak jahat sama sekali ya yap, Pak. Gak ada yang perlu betul. ditakuti Seperti loh itu. teman-teman. Kita tuh malah bisa berinteraksi dengan Satpol PP RWP, untuk apa relasi dengan dunia pendidikan, ikan, terus juga ketertiban kuning, sama kita ya penting. Pak. Dan saya juga berharap Pak Komar selalu sukses dalam Amin, karirnya, matur dilancarkan suwun. dalam segala hal ya Pak. Amin, terima Amin. kasih, luar biasa. Dan juga teman-teman yang menonton, aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ingat pesan-pesan dan amanat dari Pak Komar untuk stop bullying, stop tawuran, dan selalu membanggakan orang tua dan juga guru dengan prestasi. Betul sekali. Terima kasih ya Pak sudah hadir dan terima Sama-sama. kasih juga buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe untuk konten-konten podcast lainnya. Tungguin tamu-tamu selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.